Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Luna Silovia Fitri. Kali ini SMP kita kedatangan tamu istimewa loh, yaitu Bapak Ketua KONI Kabupaten Lamongan, Bapak Janadi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik-baik, sehat walafiat. Ini pertama kali Bapak ke Sambeng ya? Sudah 2 kali nih. Oh, 2 kali. 2 kali ini, seingat saya yang pertama ketika peletakan batu pertama gedung olahraga itu sama pemugaran masjid. Jadi berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Lamongan? Saya udah dua periode, ya, 2 periode. Periode yang pertama tahun 2014 sampai 2018. Periode yang kedua tahun 2018, insya Allah nanti berakhir tahun 2022. Jadi ini jabatan terakhir untuk periode kedua. Ya, sudah cukup lama ya Pak ya? Oh lama. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua KONI, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Kabupaten Lamongan? Oh alhamdulillah, ini pertanyaan bagus ya untuk KONI ya. Jadi KONI Kabupaten Lamongan ini ketika saya menjabat mulai 2014, waktu itu 2015 kita ikut Pekan Olahraga Provinsi ke-5 di Banyuwangi tahun 2015. Alhamdulillah kita masuk 10 besar. 10 besar kita masuk di peringkat ke-10 ya, dari 38 kabupaten kota. Nah, ini luar biasa. Kemudian tahun 2019 kita ikut Pekan Olahraga ke-6. Kebetulan Lamongan menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah prestasi kita masih di 10 besar. Kita masuk di peringkat 9 dengan perolehan medali yang lebih bagus dibandingkan dengan tahun yang dahulu. Jadi kita mendapat 17 medali. Ya. Kemudian di samping kita ikut multi event ya, Pekan Olahraga Provinsi, atlet juga kita pacu untuk ikut single event, untuk ikut kejuaraan ya, ada di kejuaraan daerah, di kejuaraan provinsi ya. Alhamdulillah setiap kejuaraan yang kita ikuti kita pasti mendapatkan medali. Dan yang membanggakan Luna ya, si Luna, setiap Pekan Olahraga Nasional PON, Lamongan tidak pernah ketinggalan mengirim atlet dan dapat medali. Ya. PON ke 19 yang kemarin di Jawa Barat, kita juga mengirim beberapa atlet kita. Atlet panjat tebing, ada gulat, atlet tenis meja, ya, dan beberapa atlet yang lain kita juga mendapatkan medali. Nah, di PON ke-20 Papua kemarin yang baru-baru ini kita juga berkontribusi, ya, memberikan sumbangan ke Provinsi Jawa Timur, ya, dalam bentuk perolehan medali ya. Jadi kita dapat medali emas untuk gulat. Itu anak Lamongan asli itu. Kelasnya luar biasa, kelas 125 kg. Ya, namanya Dimas Septo. Kemudian yang kedua, kita memperoleh medali emas untuk cabang olahraga motocross, balap motor, ya, balap motor trail itu ya. Kita mendapatkan medali emas. Itu bahkan itu emas pertama Jawa Timur, sehingga sambutannya luar biasa. Ya, kita langsung diberikan apresiasi oleh Bu Gubernur luar biasa ke Pak Bupati bahwa Lamongan luar biasa. Kemudian juga kita mendapatkan medali perak untuk panjat tebing. Nah, ini beberapa deretan prestasi di luar prestasi yang lain yang masih banyak yang susah kalau kita sebutkan sekarang. Ya, oke. Banyak ya Pak ya? Oh banyak. Banyak prestasi pasti juga ada kendalanya ya Pak ya? Oh ya. Jadi memang
sebuah prestasi olahraga itu, apapun prestasinya lah, termasuk olahraga, itu tidak bisa kita siapkan dalam bentuk instan, ya. Jadi tidak tiba-tiba terus menjadi seorang atlet. Ini juga banyak kendalanya. Jadi yang pertama, kendala kita memang motivasi anak, ya, untuk menjadi atlet. Ini masih kecil, ya. Sekarang anak-anak kita untuk menjadi atlet susah, ya. Jadi masih sedikit ya anak-anak yang mau terjun menjadi seorang atlet. Yang kedua, masalah sarana, ya, sarana prasarana. Di olahraga itu kuncinya ada standar. Jadi sarana itu memang harus standar. Jadi yang ketiga itu tentang sport science. Jadi kita masih kurang dalam rangka untuk pemahaman sport science. Jadi olahraga itu betul-betul bukan sekedar sebuah kegiatan yang tidak ada ilmunya, ya. Kita menggunakan ilmu, jadi ilmu tentang olahraga. Nah ini kita masih belum maksimal ya untuk mempraktekkan sport science di cabang-cabang olahraga, ya, mungkin juga di sekolah-sekolah. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah masalah biaya, ya. Biaya, sekali lagi olahraga itu sekarang memang hubungannya dengan biaya, ya. Jadi kita memang untuk anggaran olahraga kita tidak terlalu besar, padahal kita membina 34 cabang olahraga di Lamongan itu, sehingga kalau kita kalkulasi memang tidak terlalu besar, ya. Kemudian yang kelima tentang kebijakan, ya, kebijakan. Jadi kebijakan kita ini masih belum bisa melindungi atlet, utamanya anak-anak sekolah, atlet pelajar. Dan kita memang atlet kita rata-rata dari pelajar. Ya, kebijakan apa? Yang sederhana tentang pengaturan waktu belajar. Ya, waktu belajar. Jadi bagaimana seorang atlet, apalagi seorang pelajar, dia bisa belajar dengan konsentrasi, ya, kalau masih disibukkan dengan latihan. Nah, atau dibalik, apakah bisa seorang atlet latihan dengan konsentrasi, ya, tetapi dia masih disibukkan dengan ancaman-ancaman ulangan, ya, kemudian tidak diizinkan oleh gurunya untuk mengikuti pertandingan atau lomba. Nah ini kita sudah kita atur lah nanti masalah itu, ya. Ini jadi 5 kendala yang ada di kita. Ya. Oke. Ya, cukup banyak ya Pak ya kendalanya. Oh ya. Lalu solusi oleh KONI yang akan dilakukan untuk mengatasi kendalanya ini apa Pak? Solusinya gini, untuk yang pertama yang tadi motivasi itu, ya kita sekarang mulai sosialisasi ya ke sekolah-sekolah, ya, betapa pentingnya prestasi olahraga. Nah, kita berikan informasi kepada anak-anak, ya, kepada siswa bahwa prestasi olahraga ini juga bisa mengubah jalan hidup. Jadi artinya bukan hanya sekedar olahraga, tapi ketika kita punya prestasi, ya, terbukalah masa depan yang cerah, ya, untuk bagi seorang atlet. Nah, yang kedua masalah sarana, ya. Sarana kita sudah usulkan ke pemerintah daerah untuk mempersiapkan sarana-sarana yang memadai untuk kegiatan olahraga, ya. Ini sudah kita usulkan, kita lewat Pak Bupati, insya Allah Bupati sangat menyambut dengan gembira, ya, nanti akan disiapkan. Kemudian yang ketiga masalah sport science, ya, sport science kita sudah insya Allah nanti akan kita segera adakan pelatihan-pelatihan, ya, untuk guru-guru olahraga, untuk pelatih cabang olahraga, ya, kita berikan pelatihan bahwa pentingnya sport science. Jadi olahraga itu tidak sekarang like and dislike, ya. Ini anaknya Pak Guru harus ikut, ini anak saya harus ikut, enggak. Jadi karena ada ilmunya, anak ini pantasnya masuk olahraga apa, sepak bola karena kakinya seperti ini.
anak ini ikut cabang olahraga kriket karena larinya cepat, ya, karena gerakannya cepat. Itu udah nanti ada ilmunya. Itu pakai sport science, ya. Kemudian yang keempat masalah biaya. Ya, masalah biaya insya Allah nanti biaya kita usulkan kemarin lewat di anggaran pemerintah, mudah-mudahan nanti kita dipenuhi. Yang kelima masalah kebijakan, ya. Saya sudah membuat MOU, ya, Memorandum of Understanding, kerjasama dengan pihak dinas pendidikan, pihak cabang dinas, dengan Dispora, ya, dengan Kemenak. Kita membuat MOU, ya, tentang apa? Bagaimana memberikan pelayanan pada atlet pelajar yang berprestasi tentang pengaturan waktu belajar. Ya, sehingga nanti setelah pulang pertandingan badan masih payah karena dia belum ulangan, ditodong ulangan. Ya sudah. Kalau itu nanti nilainya pasti jelek gitu ya. Nah, diatur nanti. Jadi ada jadwal nanti kita buatkan, kita berikan ke sekolah. Pak, atlet ini sekarang kita siapkan untuk ikut kejuaraan kriket tingkat provinsi di Situbondo misalnya. Itu udah disiapkan. Berarti Pak Guru ngerti, kepala sekolah ngerti, ya, kepala dinas ngerti, sehingga nanti diatur berapa orangnya, nanti disiapkan waktunya. Ketika mau berangkat juga diberikan motivasi, ketika pulang diberikan support juga. Nah, ini yang perlu sudah kita siapkan gitu. Lalu Pak, pesan Bapak untuk para atlet muda itu apa sih? Ya, jadi begini, selama kita masih punya kesempatan, ya, selama kita masih punya kesempatan, dan yakinlah bahwa setiap orang itu punya kompetensi, punya kemampuan, ya, baik kemampuan di bidang akademik, kemampuan di bidang olahraga, punya semua. Nah, oleh karena itu kemampuan yang kita miliki untuk dieksplor, ya, dikeluarkan semaksimal mungkin, ya, maksimal mungkin. Dan harus pasang target, harus ada target. Jadi kita latihan harus targetnya apa. Nah, ini kemudian ketika kita punya prestasi, ya, ketika kita punya prestasi, itu masa depan akan terbuka. Kalau kita belajar, insya Allah nilai kita, sertifikat kita akan dihargai untuk sekolah yang lebih tinggi. Nah, ini insya Allah akan memberikan motivasi pada anak-anak kita, ya. Kita ambil contoh yang kemarin Piala AFF, ya. Iya. Kamu kenal yang namanya Arham? Pratama Arham, ya? Enggak. Oh, nah, saya masalahnya. Pratama Arham itu anak mana Bluro, ya, Bluro. Lepas itu dia saking kepinginnya dia ikut punya prestasi, dia tidak bisa beli sepatu bola, ibunya buruh tani, ya, hutang-hutang baru beli sepatu bola. Nah, karena saking termotivasinya, saya kepingin mengubah hidup saya. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi pemain nasional. Kemarin menjadi pemain termuda terbaik di tingkat Asia Tenggara. Oh, tahu kalau gitu. Arham itu loh, ya. Iya. Nah, nomor berapa kemarin, ya? Ya, nanti kita tanyakan yang cowok-cowok, ya. Iya. Oke. Dan sebagai penghujung pertanyaan saya, Pak, kesan Bapak terhadap SMP Negeri 1 Sambang itu apa sih? Ya, saya kalimat pertama, ya, luar biasa, ya. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya hanya membandingkan aja lah. Ketika saya masuk di sekolah-sekolah Nun Sewu, mohon maaf, di sekolah-sekolah yang sudah mapan, ya, di kota lah, di kota. Ini adem-adem. Saya masuk susah. Artinya masuk mencari atlet, ya. Kita akan memberikan motivasi pada anak-anak susah. Lah, di sini terbuka sekali. Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru luar biasa, ya, memberikan ajang yang sangat luas untuk mengeksplor kompetensinya, ya, untuk mempraktekkan kompetensinya sehingga menjadi seorang juara. Ada beberapa cabang olahraga di sini yang pernah saya tahu, ada kriket yang luar biasa. Kriket itu ini sudah sangat luar biasa. Bupati kemarin sangat apresiasi. Loh,
Sampai ngono kriket itu ada Pak. Ada ya kriket. Ada untuk combat olahraga tarung itu ada silat, ada wushu, ya, ada tarung derajat. Nah, ada mungkin beberapa cabang olahraga lain. Nah, ini yang luar biasa. Untuk itu saya mohon pada kalian ya, yang dari sekolah, yang masih pelajar, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekolah, kalau kita ingin menaikkan nama sekolah ya, kalau kita memburu dari sisi akademik ya nun sewu agak jauh, kita cari yang lain. Dari apa? Sisi olahraga. Saya tekankan saya lagi, jadi untuk membuat unggulan ya, ya, sekolah itu harus punya unggulan. Nah, kita udah kelihatan di depan mata, unggulan kita adalah di bidang olahraga. Apalagi bidang olahraga yang sekolah lain masih belum ada, kita sudah ada, namanya kriket atau bidang olahraga yang lain. Bolehlah kita unggulkan akademik, tapi di bidang akademik juga banyak sekolahnya yang udah nilai akademiknya udah tinggi-tinggi. Nah, kita cari yang lain, cari bidang olahraga, mungkin di bidang seni ya. Ini akan bisa membawa nama baik sekolah ya. Unggulan sekolah itu akan kelihatan. Kalau sudah punya unggulan, insya Allah nanti akan dipercaya oleh masyarakat. Endingnya nanti anak-anak orang tua akan menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Sambeng ya. Ini harapan saya. Nah, oke Pak, terima kasih. Dan guys, kesimpulan kali ini, walaupun Kabupaten Lamongan sudah memiliki banyak prestasi, tapi di balik prestasi tersebut juga banyak kendalanya. Salah satunya itu tadi tentang motivasi para siswa. Motivasi ini yang paling memperhatikan motivasi anaknya. Ya, yang kurang, sehingga para anggota KONI memutuskan untuk memberi motivasi kepada anak-anak, terutama anak-anak yang ada di sekolah. Dan ini adalah podcast saya kali ini bersama dengan tamu istimewa saya, Bapak Ketua KONI Kabupaten Lamongan, Bapak Janadi. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Ya, sukses. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.